Jadi kamu kapan ujiannya? Ujiannya Selasa depan. Oh, Selasa depan. Udah persiapan apa aja nih? Saya pengen tahu. Mungkin dari bagian mana gitu. Kamu udah persiapan. Emang ujiannya cuma ikatan kimia doang? Iya, ikatan kimia aja. Gitu. Baik. Coba ya. Kita belajar ikatan kimia. Di sini ada pada tahun 1902, sekitar 1 dekade sebelum Rutherford mengajukan model atom itu, ya. Udah tahu ya, kan kemarin pernah kita pelajari model atom Rutherford kan? Nah, ilmuwan Lewis itu dalam buku catatannya menggambarkan skema tentang pengisian elektron pada kulit terluar untuk menjelaskan bagaimana ya atom-atom itu dapat saling berkombinasi membentuk ikatan. Nah, secara umum menyatakan bahwa atom-atom itu yang berikatan akan mengikuti aturan oktet. Nanti ada dua ya, ada aturan oktet dan ada itu duplet. Oke. Nah, ini dari GN tersebut ya. Dan dia sketsanya yang dibentuk adalah ada H2OS. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita tuh mempelajarin susunan elektron stabil, kemudian ada ikatan ion, ikatan kovalen, kovalen polar dan non logam, serta ikatan logam. Oke. Nah, pertama susunan elektron stabil dan ikatan menurut Lewis. Oke. Jadi menurut atom Lewis itu atom-atom yang berikatan itu cenderung mengikuti aturan oktet agar stabil. Di mana aturan oktet ini adalah 8 ya susunan elektron terluarnya dan duplet itu 2. Nah, duplet itu hanya untuk H dan He aja. Ya, H dan He aja. Di mana ide pokok ini, dasar teori Lewis ini adalah jika elektron pada kulit terluar berperan penting dalam pembentukan ikatan di luar itu. Nah, pada beberapa kasus, elektron akan diberikan dari satu atom ke atom lainnya, sehingga terbentuk ion positif dan negatif yang berinteraksi. Nah, itu dinamanya ikatan ion. Tapi kalau misalnya 2 lebih atom digunakan bersamaan, itu membentuk ikatan kovalen. Gitu. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Nah, ini simbolnya untuk Lewis ya. Itu biasanya dia disimbolkan dengan titik-titik. Simbol atom yang menggambarkan inti dan elektron di dalam atom. Simbol dots itu titik atau titik di sekitar atom menggambarkan elektron valensi atom. Jadi ada C. Nah, C itu kan elektron terluarnya adalah 4 ya. Maka titiknya ada 4. Begitu. Karena kan dia 2 dan 4. C itu nomor atomnya 6. Begitupun juga dengan O. O itu ada 8 nomor atomnya. Dan kalau kita buat strukturnya ada ininya adalah 2 dan 6. Maka ada 6 elektron valensi yang di luarnya. Kalau Cl itu 7. Karena 17 nomor atomnya, maka 2, 8, 7. Paham ya untuk saya ini ya? Paham, Kak. Alright. Good. Sekarang ada susunan berdasarkan hukum oktet ya, susunan elektron atom-atom yang stabil ya, yang stabil. Jika elektron valensi atom tersebut memiliki jumlah elektron 8 sesuai konfigurasi elektronnya atau berjumlah 2 kalau untuk atom H dan He. Seperti ini. Nah, untuk memenuhi aturan tersebut, atom-atom dapat melepas elektron atau menerima elektron. Nah, kalau untuk melepas elektron itu dia plus, ion plus, tapi kalau menerima elektron dia ion min. Nah, sekarang coba lihat di sini ada O ya. Tadi ingat kalau O itu kan tadi ada 6 elektron valensi terluarnya ya. Maka supaya dia bisa 8, kita butuh 2 elektron lagi kan? Alias kita nerima elektron lagi kan? Makanya 2 laginya itu adalah O2 min karena kita butuh. Paham ya? Paham, Kak. Nah, kalau Mg itu karena Mg itu Mg itu 282 ya, nomor atomnya adalah 12, maka supaya dia stabil ya, kita harus buang 2-nya yang paling luar. Kalian dalam hal ini harus lepaskan. Nah, melepaskan elektron itu adalah ion plus. Makanya dia Mg2+. Begitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sampai sini nggak ada. Oke, good. Coba nomor 1, jawabannya yang mana?
Bentar. Hmm. Yang C. Yang C. Kenapa nih yang C? Bisa dijelaskan mungkin? Pertama itu kan konfigurasinya itu kan kayak 2, 8 sama 5. Terus yang keluar kan 5. Jadi Ya. itunya kan 5 gitu, Kak. Oh iya, good, benar sekali ya. Nomor yang ini sekarang Z 13. Yang E. Yang E. AL 3 plus ya. Ya. Kenapa? Kenapa nggak min? Soalnya itu kan dia kan 3. Nah, buat stabil dia harus ngelepasin 3-nya gitu, Kak. Oh iya, benar sekali. Good. Sekarang yang ini nomor 2. Kayaknya yang E. Coba lagi. Kalau D, kalau misalnya X min itu jadinya yang E kayaknya. Tapi kalau X-nya aja yang D kayaknya. Iya. Kan yang ditanya apa? X doang kan? Oh iya. Berarti jawabannya apa? Berarti kalau X aja yang dadu. Iya, benar sekali. Coba kamu fokusnya ke bagian yang ditanyanya aja ya. Nah, sekarang ada ikatan ion dan kovalen ya. Kalau ikatan ion itu adalah prinsipnya ya. Lebih mudahnya aku ingatnya gini sih. Pokoknya kalau misalnya ada logam dengan non logam itu udah ion. Jadi nah, dia itu sarah terima elektronnya dari atom logam kepada atom non logam. Nah, benar kan? Jadi interaksi yang terjadi itu antara tarik menarik gitu, elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Contoh pembentukannya adalah Na dan Cl. Na kan plus ya, Cl itu min. Maka dia akan menjadi NaCl. Gambarkan di situ. Nah, ikatan ion ini sifat fisik dan kimianya ya. Senyawa ionik itu antara lain pada suhu kamar berwujud padatan dan struktur kristal ionik itu keras namun mudah rapuh ya. Dan dia mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Itu senyawa ikatan ion. Dia larut dalam pelarut polar seperti air. Dalam wujud cairan dan lelehan dapat menghantarkan listrik. Namun dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, gitu. Jadi kebayang enggak? Kayak sebenarnya ya, kalau garam itu bisa menghantarkan listrik kalau dia dilarutkan. Tapi kalau garam bentuknya kristal gitu, itu nggak bisa. Nah, kita contohin garam. Ya. Nah, ini bisa jadi masuk ke ujian kamu nantinya. Maka kamu harus aware sama sifat fisik dan kimia dari senyawa ionik ini. Udah tahu ya untuk sifat fisik dan kimia ini ya? Lumayan tahu. Oke. Lanjut. Mau dicatat dulu atau lanjut? Lanjut aja, Kak. Nanti PPT-nya di akhir minta ya, Kak? Oh iya, boleh. Nah, ini ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu sendiri itu adalah prinsipnya itu dia pemakaian bersama pasangan elektronnya. Pemakaian bersama pasangan elektronnya antar atom non-logam, sama-sama non-logam dia. Nah, ikatan yang terjadi adalah sharing elektron sehingga menghasilkan ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Contoh pembentukan ikatan pada senyawa CH4. Nah, ini yaitu pakai sama-sama. Nih, yang biru sama merah, biru sama merah ini dipakai sama-sama. Ya, kalau kita melihat ikatan tuh kita lihat salah satu unsur. Misalnya aku melihat H yang paling atas ini, H ini udah stabil. Kenapa? Dia mengikuti aturan duplet karena ada 2 elektron di sini H. Di H di sini juga sama, H di sini juga sama, H di sini juga sama. Sedangkan C itu aturan oktet yang dia kuasai. Kenapa? Karena C ini ada 8. Coba perhatikan elektronnya. Tapi itu semua adalah sama-sama kayak ini punya aku dulu ya kayak gitu. Yang merah itu. Gitu ya.
Ini punya aku dulu ya. Nah, dia tuh pakai sama-sama. Diakuin bareng-bareng kayak gitu bahasanya. Alright. Nah, ini jenis-jenis ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen tunggal kayak gini, ya. Dia H dan H, itu kan kovalen tunggal dia. Hanya satu pasang elektron yang digunakan dalam berikatan. Sedangkan ada ikatan kovalen rangkap dua, di mana dia rangkap dua, ini kayak ini. Oh, itu juga ikatan kovalen ya. Karena dia saling, ini yang ininya yang dipakai sama-sama, ini yang pakai di sama-sama itu, biar stabil. Karena kalau kita pasang pandang satu sisi, oh ini 8, ini oh di sini juga 8. Ya, kalau kita pandang sisi, maka udah tepat gitu. Nah, sekarang di sini ada juga ikatan kovalen rangkap 3 di sini ya. Nah, 3 kalau kita pandang N ini juga sudah pas ya, benar ya. 2 4 6 10, 28 10 ya bisa. Ini juga sama begitu. Nah, ini ikatan pairnya rangkap 3. 1 2 3 4 5 6 7. 8 ya. Tuh. Jadi ikatan kovalen rangkap 3 itu ada pada N2 itu biasanya 3. Alright. Jadi ada 3 ya. Ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kak, saya mau nanya. Kan tadi kan ada ikatan ion. Kalau ion itu kan serah terima. Kalau kovalen itu kayak dipakai bersamaan. Berarti kalau misalnya yang kovalen ini dia dipakai bersamaan, tapi yang kayak misal satu dipakai samaan nih. Tapi nggak hilang di satunya gitu kan? Enggak. Dia itu kayak minjem kayak gimana tuh. Ya udah kita pakai sama-sama ya gitu biar yang aku bilang tadi kayak biar stabil. Gitu. Berarti kalau yang ion itu yang dia kayak dikasihin gitu. Iya, serah terima dia. Jadi yang satunya hilang nggak ada. Iya. Oh ya, oke. Nah, kalau ion itu dia ngikat banget kayak gitu. Ikatannya itu ngikat banget. Karena dia kayak plus min. Nah, gabung dia. Dia bentuk satu ikatan. Dan makanya di ikatan ion itu tidak ada namanya ikatan angkap. Nggak ada bareng-bareng kayak gitu. Ya. Dipakai bareng-bareng ya, nggak ada gitu. Kalau ini aku bilangnya kovalen tuh kayak dia ngakuin dulu gitu. Aku ngakuin kamu ya gitu. Elektron yang ini. Padahal kan yang ini, yang O ya. Kalau kita lihat pandang sisi O yang di sini, yang kulingkarin ini. Ini kalau tanpa yang O yang ada titik hitam ini, itu nggak akan 8, dia 6. Ya kan tetap 6 kan? Kalau kamu itu, yang bintang-bintangnya aja, yang gambarnya ini. Nah, makanya dia perlu ngakuin yang sebelahnya. Begitupun yang O yang sebelah ini, yang titik hitam, bahkan aku yang bentuknya gini. Nah, tuh. Paham ya? Paham, Kak. Alright. Sekarang ikatan kovalen ya. Untuk ikatan kovalen itu sifat-sifatnya kovalen antara lain seperti berikut. Dia pada suhu kamar berujuk cair atau gas dan padatan. Umumnya itu padatan kovalen itu bersifat lunak dia dan juga mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Ya, beda sama yang tadi ikatan ion. Dia larut dalam pelarut organik atau nonpolar. Ya. Umumnya tidak dapat menghantarkan listrik dia. Umumnya. Ada yang bertanyakan sebelum lanjut ke ikatan kovalen koordinasi? Enggak. Dan ini ada ikatan kovalen koordinasi, yaitu prinsip atau ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron, di mana elektron tersebut hanya berasal dari salah satu atom saja. Oh, kayak gini. Contohnya ini ya. Kita tahu N itu ada 7, ada 8, pas di sini 7 ya, oke. H. Dan B itu ada 6 di sini. Nah, biar sama, biar gabung di sini, ini pasangan elektron N ini dimiliki oleh B juga. Ya. Kan B ini nggak punya satu elektron kan? B itu cuma 6 kan? Nah, ini bukan literal lagi minjem gitu ataupun ini. Emang benar-benar menguasai.
Itu adalah kovalen koordinasi. Nah, N ini stabil dia sudah. Sini ya contohnya ya. Nah, B ini langsung nyaplok 2 elektron ini ke sini biar stabil. Nah, itulah namanya kovalen koordinasi. N dilambangkan gitu biasanya. Berarti 2 elektron ini secara tidak sadar udah dimiliki oleh B. Dan N juga ikut. Jadi kalau aku bisa bilang secara sederhananya, B ini emang benar-benar mencaplok elektronnya ini, yang si N. Buat bisa berikatan. Buat bisa stabil maksudnya gitu. Nanti yang N itu jadinya hilang atau gimana? Tetap sama. Tetap milik B. Cuman ibaratnya nanti gini, langsung B ini kan nggak punya. Kalau tadi kovalen koordinasi B itu minimal ada 1 kan elektronnya. N itu 1, iya nggak? Nah ini pakai sama bareng-bareng dia. Nah ini nggak ada B itu, memang benar-benar literally nggak punya modal gitu bahasanya. Kalau yang di atas tadi kan dia punya tuh 1 minimal, ya kan? 1 nih, satunya lagi. Ya udah kita pakai bareng-bareng ya biar bisa stabil, nggak kan gitu kan? Kayak punya modal, hanya punya modal 1, C-nya punya modal 1. Nah udah gabung jadi 2. Yang di atas juga sama, kiri juga sama, kanan juga sama, bawah juga sama, akhirnya bentuklah stabil. Kalau ini N-nya itu nggak punya modal sama sekali, dia justru butuh 2 elektron si B-nya, B. Maka N itu punya 8, maka dia caplok yang punya N itu dapat 2, dan N sama B itu nempel, ya udah 2-nya itu dipakai sama-sama. Yang 2 elektron ini bisa untuk B, bisa untuk N, kayak gitu. Paham ya? Tapi ini kayak rada mirip sama rangkap 2 nggak sih, Kak? Yang rangkap yang 2 yang ini. Beda. Beda dong. Ya, coba lihat ini ya. Oh, ini kan punya modal nggak? Gitu aja ngelihatnya. Oh, ini punya modal nggak? Ada. Ada kan titik hitam 2 ini kan? Oh, yang sebelah ini ada modal kan? Ada 2 ya. Nah, gabung dia gitu. Yang ini intinya tuh kalau yang kovalen koordinasi itu satunya tidak tahu diri gitu loh. Maksudnya ya saya bisa bilang kayak gitu karena dia nggak punya modal sama sekali, dia nyaplok. Kita pakai bareng-bareng gitu, punyamu gitu. Dah, itu doang. Terus kalau misalkan berarti kan ini kan dia ngambilnya langsung 2 gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya dia kurangnya 1, itu berarti anggapannya 2 tapi keterimanya cuma 1, gitu dah. Kayak maksudnya gimana? Kalau misalnya kurangnya ini cuma 1, itu gimana, Kak? Kurangnya cuma 1. Iya, supaya stabilnya. Berarti nggak kovalen koordinasi dong berarti. Oh, berarti kovalen koordinasi itu berlaku kalau misalnya dia itu kurang 2 gitu kan? Dia intinya pemakaian elektron bareng-bareng. Kalaupun 1, mungkin nanti gini, N ini ada suatu spesies ya, kita anggap A itu 7, cuman elektronnya gini. Ini 7 ya, cuma 7 kan ini. Datang B. B itu ada kayak gini. Tapi tetap nggak bisa. Kayak kan, ini kan juga sama kovalen biasa jadinya. Sedangkan kovalen koordinasi itu bareng-bareng dipakai. Nggak ada modal dulu dia. Ini kan nggak ada modal. Berarti startnya mulai 2 kayaknya. Kovalen koordinasi itu. Iya, ini kan kovalen biasa jadinya dia. Gitu. Gitu deh, Riza. Ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau misalnya dia si A ini punya 4, terus dia butuh dari yang B, berarti dia ketambahan 4 gitu ya, biar bisa pakai koordinasi. B-nya berapa dulu? Kita nggak tahu B-nya berapa. Kalau B-nya punya 2 gitu misal, Kak. Berarti tambah di atas sama yang bawah. Nggak bisa, nggak mungkin kayak gini. Kan dia harus oktet sama duplet. Aturannya tuh apa? Dia harus, walaupun kamu A sama B ini gabung, kan cuma 6. Ya nggak? Elektron total yang A, yang total yang A 6, yang B ini totalnya 2.
Maksudnya Apakah kalau misalnya B-nya 2 gitu, Pak? B-nya 2 elektron doang? Enggak, maksudnya ada B, B sama B lagi gitu loh. Ya, kita ngelihat elektronnya berapa dulu, gitu pentingnya. Elektron valensinya maksud aku. Elektron valensinya berapa dulu? Kayak ini kan jelas nih. Yang N ini elektron valensinya ada 8 titik-titiknya. Ini ada 6. Kan jelas. Itu. Nah, kenapa B ini harus dijadikan ikatan kovalen koordinasi? Biar B ini stabil. Biar 8 dia. Gitu loh. Kita tuh mengarah ke 8 semua totalnya. Ini kan 8, ini yang ini 6. Butuh 2 lagi kan. Ya udah di sini pinjam bareng-bareng. Jadi dia secara tidak sadar tuh kayak gini bentuknya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B. Nah, sekarang udah kan B-nya ada 8, N-nya juga ada 8. Paham nggak? Paham nggak? Udah paham. Nggak bisa. Untuk ikatan kimia itu pokoknya kalau nggak 2, 8. Makanya H itu, hidrogen itu ikatannya gini. 1. Nah, ini 2 dia. Dia ikut doplet aturannya. Tapi selain hidrogen dan helium, itu semuanya pakai oktet sih. Ya, 8. Coba kerjain yang senyawa berikut berkaitan secara ionik yang mana? Kita tadi itu logam sama non logam ya. Nanti ingatin aku ya, kirim PPT ke kamu ya. Iya. Kak mau nanya, ini kan kalau mau pakai cara tepat itu kan dilihat dari logam sama non logamnya atau digambar gitu ya, Kak? Kalau aku ngelihat lagi logam dan non logamnya aja. Tapi kalau ngelihat dari logam sama non logam saya nggak hafal gitu, Kak. Ada gimana gitu? Kamu udah belajar sistem periodik unsur? Udah, tapi agak lupa. Nah, itu emang harus nggak bisa. Makanya sebenarnya aku ngasih saran ya, buat kamu bisa expert di kimia, itu kamu hafalin yang A-nya aja. Kalau yang B-nya nggak usah. Nggak, yang B-nya hafal bagus, tapi nggak disaran juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak dihafalin juga nggak apa-apa. Karena itu penting gitu. Itu yang selalu kita lakuin, maksudnya yang selalu kita kerjain dari kelas 1 sampai kelas 3 nanti. Jadi mau nggak mau emang harus hafal. Kan ada mnemonik kan, misalnya kayak golongan 1A tuh ngapalnya gimana gitu. Hari libur nanti kita rebut CF Firaun kayak gitu. Aku ngapalnya gitu dulu mnemoniknya. Coba cari di internet ntar mnemoniknya apa. Yang daerah yang logam itu yang 1A, 2A. 1A, 2A, 3A itu rata-rata logam. Kayak kalau yang logam itu yang daerah mana, Kak? Daerah 678. 68 enggak? 567. 4 itu kadang gabungan sih kalau misalnya. Pokoknya yang logam itu sebelah kiri semua dia. Yang A, itu A, Yang ya. E-nya ada 2 soalnya. iya ya. Typo kayaknya. Jawabannya adalah D.
Kok bisa, Kak? Mg 2+ tambah F min. Kok bisa, Kak? Mg itu golongan 2A. F itu adalah golongan 7A. Kok bisa tahu, Kak? Hafalin. Tuh jawabannya. Ya. Jadi sebenarnya untuk soal-soal gini itu tuh mudah. Kalau kita tahu mana logam dan non logam. Saya tahu Mg itu logam karena artinya magnesium. Magnesium itu logam. F itu fluorin. Nanti fluorida data dia. Namanya magnesium fluorida. Itu MgF2. Sedangkan yang berarti kita fokusnya ke itu aja. Yang lain nggak usah dicari. Mata kita fokus ke mana yang logam dan non logam dah gitu doang. Kalau ini ikatan hidrogen. Nanti ini kevalen 3 kevalen. Kamu sekarang lagi ada ini mungkin dekat sama sistem periodik unsur? Udah lewat materinya. Enggak. Nah, walaupun udah lewat, itu coba dilihat lagi ya. Tapi biasanya ujian ada ikatan sistem periodik unsur juga nggak sih? Boleh bawa. Biasanya ujian itu ada sistem periodik unsur juga, boleh dibawa kayaknya. Saya nggak boleh. Hah? Kalau nggak boleh berarti harus dihafal sih. Nih, kalau mau lihat pembahasannya ini. Udah. Udah ya. Oke, soal nomor 2 silakan. Yang B. Yang B. Bentar, coba itu lagi. Rangkap 2 loh. Coba lihat. Oh iya, itu tunggal. Apa? Udah dapat? Bentar.
Belum ya? Saya sih dapatnya yang A. Ya, benar sekali. Yang A. Karena bentuknya kayak gini nih, kalau yang A itu kan, kanan C, C-nya di tengah ya. C itu ada berapa ya? 4 kan? Iya. 1, 2, 3, 4. Nah, terus ada O. O itu kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 2 ini dipakai bareng-bareng. Yang ini juga begitu. Nah, ini adalah ikatan kovalen koordinasi. C-nya, O-nya tidak tahu diri ya. Saya ngelihatnya gitu. Biar 8 kan? Iya, 8. Nah, ininya pakai bareng-bareng. Oke, kita aja. Oke, kalau gitu CO2. Oke. Sekarang yang ini 4.
Udah dapat? Kayaknya antara A atau B. Jawabannya A. Kenapa B bukan? Kenapa CAO bukan? Bisa jawab nggak? Kenapa CAO bukan? Soalnya, bentar. Kayaknya soalnya O-nya itu nggak ada yang ngelengkapin gitu nggak sih? Karena CAO itu adalah ikatan ion. Oh. Ca itu logam Ca2+, O itu 2-. Ingatnya logam dan non-logam, ion kan? Gimana Kak cara tahu logam dan logam? Hafalin. Nggak bisa ini. Kamu harus ngapalin kation dan anion. Biasanya kation itu logam, anion itu non-logam. Kenapa 3PO4? Karena bentuknya itu H3. Berarti ini P di tengah. Lalu ada O di sini nanti. Ada O-nya 4. Ada H-nya di sini 1. Boleh di sini 1 lagi dan 1 lagi di sini. Nah, kalau kita P itu ada 5 ya. Di sini kita buat bintang. Nah, O itu kan ada 8. 6 ya guys ya. Bulat. Nah, H itu ada 1, X. Begitupun juga nanti di sini. Ini kan 1, ini ada 6, 1 bintang. Nah, terus ini bulat sama bintang. Yang ini bintang bulat-bulat. Yang manakah yang kovalen koordinasi? Yang ini. Karena ini dipakai bareng-bareng. Sama si P juga, sama O juga. Gitu deh. Kak, saya mau nanya. Kalau cara gambar kayak gini, kan gambar saya sama gambar kakaknya tuh kayak beda gitu. Itu ngaruh nggak ya, Kak? Maksudnya? Ini gambarnya. Kenapa gambarnya? Beda. Beda? Beda dengan? Beda sama punya kakaknya. Maksudnya? Iya, gambarnya gitu, Kak. Gambar apa nih? Gambar H3PO4-nya. Itu nggak masalah atau gimana? Gambarmu nggak sama dengan ini gitu. Iya. Enggak, kayak aku ngelihatnya yang penting dia octet aja atau duplet. Bener nggak octet atau duplet? Kayak gini, aku fokus ke H ini, maka H ini punya 2 elektron. Ini yang ngelilingi dia. Ya kan? Oh, ini ada punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini 8. Kalau kita pasang. Dia octet duplet. Octet duplet. Yang ini juga sama, octet. Ini duplet. Ini duplet, ini octet. Sekarang ini duplet, ini octet juga. Ya kan? Mana yang mengelilingi unsur tersebut? Ini sama. Ini juga octet. Yang di tengah-tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet juga. Pas kan? Dari mana? Ya kita ngelihat itunya. Elektronnya pas nggak sama nggak? Kalau nggak bisa, nggak bisa. Intinya octet sama duplet itu doang. Kuncinya. Jadi kalau misalnya H, bintang, titik. Ini ada 2 elektron. Walaupun H itu cuma 1 elektron awalnya, tapi di kita itu karena dia berikatan, yang ini punya di H juga. Nah, begitu juga dengan O. O itu kan ada bintang, titiknya ada 6. Bintangnya ada 2 nih, berarti 8. Tuh. Yang mengelilingi O itu. Paham ya? Paham, Kak.
Ini nggak usah. Kita langsung ke kovalen polar dan non polar. Ini perbedaan kovalen polar dan non polar bisa dibaca. Itu momen dipol itu maksudnya apa, Kak? Dipol. Nanti akan ada penjelasan momen dipol. Tapi sebenarnya harus udah ada materi momen dipol ini sendiri, setauku. Harusnya. Karena momen dipol itu nanti ada erat kaitannya dengan ikatan hidrogen. Nanti ada pembahasan khusus momen dipol sebenarnya. Tapi di slide selanjutnya. Bukan PowerPoint yang ini. Oke, udah ya? Udah dibaca? Udah. Alright. Nah, sekarang ada dipoles dan apa itu dipoles? Overall dipoles. Ya. Pada molekul CO2 itu gaya tarik O ke kiri dan ke kanan adalah sama. Sehingga momen dipol molekul CO2 adalah 0. Kenapa? Molekul CO2 itu non polar. Ya, gaya tariknya sama tuh. Ya enggak? Karena kan dua rangkap sama dua rangkap. Kiri dan kanannya. Anggap C itu tengah-tengahnya. Oke? Sama ya? Ya sama. Nah, tapi pada molekul H2O terdapat dua pasang elektron bebas. Lihat ini. Nah, ada ininya. Kalau di C ini kan nggak ada. Dan yang memiliki tolakan lebih besar dibandingkan elektron ikatan O dan H. Sehingga terdapat selisih momen dipol. Makanya molekul H2O itu polar. Ada selisihnya dia. Itunya kalau ada ikatan bebas, biasanya dia adalah momen dipolnya lebih besar. Aman? Sekarang udah terjawab momen dipolnya? Udah, itu dia berarti kayak ada sisanya gitu kan? Ada pasangan elektron bebasnya di atom pusatnya. Oke? Oke, paham nggak? Coba yang ini. Yang bersifat polar yang mana?
Yang B. CO2 tuh non polar. Yang polar. Non polar dia. Jawabannya C. Kan barusan di ini CO2. Nih. Non polar kan? Oh iya. Kenapa CH-Cl3 yang merupakan polar? Karena dia itu bentuknya, ya kalau aku gambarin gini, Cl, Cl, Cl. Nah, Cl ini banyak banget pasangan elektron bebas di sini. Nih. Ini banyak ada. Sehingga sedangkan H itu nggak punya, maka dia akan cenderung narik ke sini, dan ke sini. Makanya nanti dia itu bersifat polar CH-Cl3. Sedangkan CCl4 itu ya, dia simetris bentuknya, sama dia. Walaupun CCl4 tapi dia sama. Ke atas sama, kiri, kanan, bawah itu sama semua bentuknya. O2 juga sama, CH4 apalagi. Maka yang benar itu CH-Cl3. Gimana, Triza? Iya, gambar saya udah benar tapi salah jawab. Apa? Gambar saya di buku udah benar tapi salah jawabnya. Udah paham nggak? Yang ini kamu gambarnya tadi? Iya, kayak gitu. Kayak gini kan gambarnya? Iya. Satu aja H ini, kalau H ini kita ganti dengan Cl, maka dia non polar jadinya. Karena sama. Sama kayak yang A. Iya. Ibaratnya seimbang. Ini seimbang, ini seimbang. Ini juga sama. C4 juga sama, seimbang juga. Alias kan non polar. C. Ini nih bentuknya. Nah, ini bentuknya. Dia cenderungnya ke bawah nanti. Jadi coba nomor 7 sekarang.
Udah dapat? Belum? Udah dapat? Belum? Belum enggak. Oh iya. Yang B kayaknya. Yang B? Iya kayaknya. Oke. Non polar ya tadi ya. Apakah tadi dia non polar yang ini? CaCl3? Dia polar kan? Dia bukan Gimana, ini. Kak? Hah? Loh, tadi barusan kita bahas kan yang CaCl3? Barusan nggak? Oh iya. Iya, masih ingat nggak yang Benar ini tadi? coba saya itu lagi. Kalau dia apa? Non polar, polar kan dia? CaCl3? Jadi jawabnya itu D. Kalau yang A, kenapa bukan kovalen polar? Tahu nggak kenapa? Soalnya itu dia nggak ada elektron bebasnya. A itu ikatan ion. Kenapa ikatan ion? Bentar saya lihat gambar saya lagi nggak. Ini bukan perihal gambar. Ini kan masalah gambar. Ini konsep. Ca itu kan logam, Cl itu non logam. Kalau bersatu berdua jadi ikatan ion. Gitu. Nanti kamu pelajaran lagi sendiri ya ikatan ion itu ya, logam dan logam itu ya. Kalau perlu dihafalin, hafalin. Ya. Nah ini kovalen polar yang C. B-nya 5. Loh, kalau B-nya 5, berarti kan kalau B-nya 5, kan dia 23 kan? Iya enggak? Iya benar. Maka B-nya 3 plus kan? Kelebihan 3 elektron kan? Nyambung nggak nih sekarang konsepnya? Agak dikit. Apa? Dikit. Oke.
Kita tahu dari ini kan, kita tahu ininya dari nomor atom atau karena kan dia unsurnya netral. B itu ternyata Z-nya B-nya sama dengan 5. Kamu tahu Z itu apa? Enggak tahu. Nomor atom. Atomnya. Iya. Kalau apa? A itu masanya. Nomor massa. Masih ingat sifat unsur itu A? Misalnya sini X, A per Z, A dengan Z. Ingat. Nah, itu dia. Nah, kalau gitu B ini kan 5. Berarti nomor atomnya 5 kan? Iya. Nah, kalau kita buat konfigurasi elektronnya jadi berapa? 2 sama 3. Benar kan? Yang terluarnya 3 kan? Iya. Nah, supaya dia stabil, dia melepas atau ngambil? Menerima? Melepaskan 3. Melepas 3 elektron. Melepas itu kan min kan? Melepas itu kan plus kan? Iya. Makanya B 3 plus. Dari sini. Paham? Paham nggak? Kalau F 9 Z-nya. Jadi gimana tuh? Itu dia 2 sama 7. 2 sama 7. 7. Nah, kira-kira supaya dia stabil, dia harus menerima atau melepas? Menerima 1. Menerima 1. Kalau menerima 1 berarti F berapa? 10 jadinya. Apa? Kalau habis nerima 1 ya jadinya 10 kan? Kok 10? Kan 2 sama 8. Oh, F min iya. Maksudnya kalau misalnya jadi tambahin 1, jadinya 10. Ya. Nah, sekarang kalau kita gabungin 2 ini, jadi ikatan apa? Harusnya jadinya yang bentar. Aneh. Kalau B 3 plus tambah F min, jadi ikatan apa dia? Maksudnya harusnya polar atau non polar gitu kah? Ya, sekarang pertanyaanku apakah dia bukan masalah ini. Apakah dia ion atau kovalen? Itu paling penting dulu menentukannya. Jangan langsung polar non polar dulu nanti. Kecuali udah kalau kovalen baru kita cari cara paradigma berpikirnya apakah dia ion apa kovalen. Oh, ternyata kovalen, baru 2 polar atau non polar, kayak gitu cara berpikirnya. Jadi jangan langsung ke polar non polar dulu. Kovalen atau ion dulu, itu penting. Kira-kira apa? Kovalen atau ion? 3 plus tambah F min. Nah, nanti aku harap setelah selesai bimbel ini, kamu belajar lagi ikatan ion ya. Belajar sendiri, mandiri ikatan ion. Karena ini jawabannya ikatan ion. Oke, kalau kamu nggak paham ikatan ion itu apa, yang pertama, ya, saya ulang kembali, dia ikatan logam dan non logam. Udah ya, itu yang pertama. Saya ulang kembali, dia logam dan non logam. Yang kedua, kalau kamu nggak tahu dia logam dan logam, aku juga misalnya nggak tahu nih, B ini logam apa, F itu logam non logam apa, dia biasanya plus dan min ikatannya, plus dan min. Plus dan min. Paham ya? Oke. Na plus OH min. Kovalen atau ion? Berarti itu ion. Nah, aku harap itu dipahami. Tapi kamu harus tahu apakah ini logam, apakah ini non logam. Oke. Kalau udah ikatan ion fix, udah selesai. Yang D itu salah berarti. Yang C itu salah. Dia jawabnya kovalen polar. Orang aja dia ion, ngapain di kovalen lagi?
Paham? Paham nggak? Li. Ini benar paham ya? Li. Coba Li itu gimana konfigurasi elektronnya? 3 ya di sini ya. Itu 2 sama 1 berarti. 2 sama 1. Kira-kira melepas atau ini? Berarti dia melepas min. Li berarti berapa? Li min. Muatannya? Melepaskan 1. Ya jadinya Li apa? Li min. Oh iya. Oh berarti melepaskan min ya? Li plus. Oke, good. Diingat lagi, min itu menerima, plus itu melepaskan. Oke. Kalau F 9, berarti gimana tuh? Kalau F9 itu gimana tuh? Gimana konfigurasi elektronnya? Triza, gimana konfigurasi elektronnya? Triza? Masih di mute? Halo? Triza, kamu di sana? Halo? Triza? Triza, kamu di sana? Halo? Triza? Hai, Triza? Wah, gawat nih. Triza? Triza? Kak, maaf tadi koneksinya putus di laptop. Ini saya pakai HP joinnya. Oke. Coba lihat lagi yang 9F kelihatan? Kelihatan. Berarti berapa itu? Tadi yang Li kan 2 sama 1 jadinya Li plus. Terus yang F itu 2 sama 7 berarti dia butuh 1 berartinya F min. Sekarang ikatan apa dia? Berarti karena plus sama min jadinya ion. Ini salah. Ini salah ya? Gitu aja ngelihatnya. Nanti dipelajarin lagi ikatan ionnya gimana. Nah, sekarang ada namanya ikatan logam. Terjadi antara unsur logam dengan unsur logam. Tapi ini sih dia mudah ditempa kayak gitu. Ini apaan? Enggak sih, kalau untuk logam di pelajaran lagi aja ya sendiri ya. Karena emang enggak terlalu gimana gitu. Nah, mungkin aku mau ke ikatan hidrogen kali ya. Sebelum ditutup. Aku cari ini. Kelihatan ya? Udah kelihatan, Kak. Ini sebenarnya masih banyak. Nah, ini ikatan hidrogen yang kamu maksud. Jadi, untuk ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang merupakan interaksi dipol-dipol khusus dia namanya.
karena terjadi antara unsur H dengan atom yang sangat elektronegatif. Biasanya dengan O, N, dan F, 3 unsur ini. Ya, perhatikan. Jadi 3 unsur ini, perhatikan, kalau emang H ketemu dengan O, contohnya H2O, dan H ketemu dengan N, contohnya NH3, dan HF, maka dia merupakan ikatan hidrogen. Di mana ikatan yang paling kuat dari interaksi dipol-dipol. Adanya ikatan ini menyebabkan senyawa memiliki titik didih yang lebih tinggi. Nah, makanya H2O itu emang benar ikatan kovalen, tapi aku lebih senang menyebutnya dia ikatan hidrogen. Karena H ketemu dengan O. Begitu. Konsekuensinya gini, pada golongan 5A, 6A, dan 7A, molekul NH3, H2O, dan HF memiliki MR yang paling rendah dibandingkan dengan senyawa dalam segolongannya. Namun, ketiga senyawa tersebut memiliki titik didih yang paling tinggi karena adanya ikatan hidrogen antar molekulnya. Memang dia paling MR-nya paling rendah gitu ya, tapi dia ternyata paling tinggi untuk ikatan jumlah titik didih dan ininya lainnya. Oke, itu ya untuk ikatan hidrogen ya. Mungkin bisa di ini nanti dicatat atau screenshot aja nggak apa. Yang ini sudah? Bentar saya SS yang ini. Bagaimana? Udah saya SS, Kak. Good. Coba jawab nomor 3 itu apa jawabannya? Yang B. Yang B. Ya, benar. Nomor 5. Udah ketemu jawabannya? Bentar, Kak. Kayaknya yang dadu. Coba kamu make sure lagi tadi pengertiannya. Jadi pengertiannya bahwasannya dia itu hidrogennya H akan berikatan dengan cuma 3 doang. Kalau nggak O, N, dan I. Enggak sih? Coba lihat di sini. Ini. O, N, dan F. Sorry, O, N, dan F.
Nah, yang mana ON dan F? Jawabannya itu adalah B. H ketemu S enggak? Bukan ikatan hidrogen. H ketemu I juga enggak. C sama H, apalagi H akan ketemu sama C. Ya enggak? Konsepnya kamu pakai. Ya. Riza? Iya, Kak. A itu kenapa, Kak? Bukan O kan ketemu dengan H. Enggak. C yang ketemu dengan H. Kalau kita buat aninya. C ini ketemu dengan O. Sedangkan O tidak sama sekali ketemu dengan H di sini. Sedangkan B itu N itu pasti ketemu dengan H intinya. Sehingga sesuai dengan ikatan hidrogen, H ketemu dengan N, O, dan F itu ikatan hidrogen. Paham ya? Bisa dipahami sejauh ini? Ikatan hidrogen? Iya, lumayan, Kak. Ya.